Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 4 akan mempresentasikan mengenai perdagangan internasional. Kami dari kelompok 3 kelas 11 4 dengan anggotanya yakni Aini Kurniawati, Anissa Rahmakusuma, Fafian Bagaskara, Nisa Iswandari, Nur Marlina, Rani Indrafato Sutadi, Risma Fitriani, Rizka Evita Maharani, dan Siti Halimatus Sa'diyah. Perdagangan internasional. Nah, dalam materi perdagangan internasional ini ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian dari perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, ada teori. Yang ketiga, ada manfaat. Poin yang keempat, yakni faktor pendorong dari perdagangan internasional. Yang kelima, jenis-jenis perdagangan internasional. Dan yang terakhir, yaitu faktor penghambat perdagangan internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Dan salah satu latar belakang adanya perdagangan internasional ini dikarenakan tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya akan barang dan jasa. Dan ada 2 teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah teori keunggulan mutlak. Yang kedua itu adalah teori keunggulan komparatif. Oke, lanjut ke teori keunggulan mutlak. Pada teori keunggulan mutlak dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional memberikan keuntungan pada suatu negara dengan syarat negara yang memproduksi barang tersebut memberikan harga lebih rendah dibandingkan harga yang telah ditetapkan oleh negara lain. Oke, lanjut ke teori yang nomor 2, yaitu teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini diusulkan oleh David Ricardo. Teori ini berpendapat bahwa negara diuntungkan jika membuat barang dengan biaya lebih murah dan harga jual lebih rendah. Dan hal ini bisa kita lihat di negara China. Mereka memproduksi barang-barang murah dengan biaya yang rendah, sehingga mereka dinilai memiliki keunggulan komparatif. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Yang kedua, saling membantu secara cepat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Yang keempat, keuntungan internal dan eksternal. Yang kelima, memperluas kesempatan kerja. Pertama, terjadi hubungan bilateral dan multilateral. Hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan antara 2 negara, tentunya saling menguntungkan dalam melakukan perdagangan secara internasional. Sementara itu, multilateral merupakan kerjasama antar berbagai negara tanpa adanya batasan wilayah, sehingga jangkauan bisa luas ke seluruh dunia. Yang kedua, saling membantu secara cepat. Dengan adanya perdagangan secara internasional, tentu terjadi efisien dan efektivitas suatu barang atau jasa antar negara, sehingga bisa saling membantu memenuhi kebutuhan, serta dipilih proses produksi yang lebih cepat, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta meningkatkan harga jual. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Jika terjadi perdagangan antar semua negara, tentunya akan memberikan peningkatan kesejahteraan dengan adanya ekspor dan impor yang dilakukan antar negara sebagai bentuk perdagangan. Maka suatu negara bisa mendapatkan keuntungan dan masyarakat pun merasakan efek dari perdagangan internasional tersebut.
Yang keempat yaitu keuntungan secara internal dan eksternal. Keuntungan secara internal tentu bisa dirasakan oleh negara yang bersangkutan, sementara keuntungan eksternalnya adalah dirasakan oleh negara lain yang terlibat di dalamnya. Sehingga dalam sebuah perdagangan terjadi hal yang saling menguntungkan antara satu dan sama lain. Yang kelima yaitu memperluas kesempatan kerja. Dengan dibuka seluas-luasnya, perdagangan secara internasional akan berpengaruh pada kebutuhan akan pekerja, sehingga akan tercipta kesempatan lapangan kerja baru bagi negara tersebut guna mempercepat proses produksi. Maka lapangan kerja semakin luas dengan adanya perdagangan secara internasional. Faktor-faktor pendorong dari perdagangan internasional. Yang pertama, adanya sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Yang ketiga, adanya kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Yang kelima, keinginan saling bekerja sama. Yang pertama, adanya sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah merupakan bakal produksi dan terjadinya hasil suatu produk yang memicu perdagangan antar negara. Sehingga sumber daya alam ini sangat berpengaruh pada terciptanya suatu produk baru. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Perbedaan dari faktor produksi yaitu berhubungan dengan hasil dan efektivitas waktu. Contohnya, suatu negara yang bisa menghasilkan sabun akan memesan ke negara lain. Oleh karena itu, pembuatan sabun di negara lain itu lebih murah dan efisien. Yaitu adanya kebutuhan dalam negeri, yang dimana kebutuhan akan suatu barang atau jasa yang tidak ada di dalam negerinya atau dipengaruhi faktor produksi yang ada. Maka suatu negara memesan ke negara lainnya sehingga terjadi perdagangan secara lebih luas. Siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Dengan adanya perdagangan secara internasional tentu terjadi siklus ekonomi, yaitu ada penjual dan pembeli. Kemudian kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan. Jika perdagangan dilakukan secara internasional, maka otomatis akan memperluas jaringan antar negara di seluruh dunia. Keinginan saling bekerja sama. Untuk saling bekerja sama, kerjasama ini pula dilakukan guna mensejahterakan masyarakat secara umum dan negara pada hal lain, yaitu dipicu dari keinginan antar negara khususnya. Jenis-jenis perdagangan internasional. 1. Ekspor, 2. Impor, 3. Barter, 4. Konsinyasi, 5. Package deal, 6. Border crossing, 7. Sea border crossing, dan 8. Overland border crossing. Pertama, ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam melakukan ekspor. Yang pertama, ekspor biasa, dan yang kedua, ekspor tanpa L atau C. Ekspor biasa adalah penjualan ke luar negeri dengan segala ketentuan yang berlaku, yang kemudian ditujukan ke pembeli menggunakan L atau C. Sementara ekspor tanpa L atau C bisa terjadi jika mendapat izin khusus dan dari Departemen Perdagangan. Kemudian yang kedua, impor. Impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Mengimpor adalah kegiatan memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri. 3. Barter. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang, untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sesuai dan disepakati. 4. Konsinyasi. Transaksi dengan sistem menitipkan barang disebut dengan konsinyasi. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang mau dijual dititipkan di pasar internasional dulu menunggu adanya pembeli. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. 5. Trade agreement merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain atau diimpor ke negara tertentu. Terus 6. Border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. 7. Sea bordering crossing.
perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku. 8. Overland border crossing, perdagangan antara negara yang melewati lintas batas darat. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku. Kemudian selanjutnya, faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang dapat menghambat perdagangan antar negara. Agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah proses perdagangannya, perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Sumber daya manusia yang rendah bisa membuat kualitas hasil produksi akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dan beresiko. Apabila pembayaran dilakukan secara langsung, biasanya akan mengalami kesulitan dan beresiko. Itulah mengapa negara pengekspor tidak mau menerima pembayaran dengan tunai, akan tetapi melalui clearing internasional atau telegraphic transfer atau menggunakan LC. Yang keempat, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Setiap negara pastinya akan melindungi barang-barang hasil produksinya agar tidak tersaingi oleh barang dari negara lain. Untuk melindungi barang-barang dalam negeri seperti menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi, barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada dalam negeri, sehingga masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. Akibatnya, para pelaku usaha berpikir panjang untuk melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Kemudian yang kelima, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Organisasi ekonomi regional biasanya akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor khusus untuk negara anggotanya. Jadi, apabila ada negara di luar anggota organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota lain, akan mengalami kesulitan. Nah, selanjutnya, faktor penghambat perdagangan internasional yang keenam ada keamanan suatu negara. Keamanan sangat berpengaruh dalam menjalin kerjasama dengan negara lain. Apabila suatu negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi, dan itu tentu saja menjadi penghambat perdagangan internasional terhadap suatu negara. Kemudian ada yang ketujuh, yaitu menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurunkan keinginan untuk membeli barang atau jasa karena sedikitnya uang yang dimiliki. Kemudian faktor yang ke-8 ada kurs mata uang yang tidak stabil. Kondisi kurs yang tidak stabil akan membuat importir dan eksportir mengalami kesulitan dalam menentukan harga sehingga berdampak pada permintaan dan penawaran. Akibatnya, pengusaha enggan melakukan ekspor-impor dengan kondisi kurs yang tidak stabil tersebut. Faktor penghambat yang ke-9 ada peraturan anti-dumping. Peraturan anti-dumping ini dilakukan dengan cara menaikkan tarif bea masuk sebuah produk impor untuk menekan harga produk tersebut untuk dijual lebih murah daripada dengan produk lokal. Apabila harga produk impor lebih murah dibandingkan dengan produk lokal, maka akan membahayakan produk domestik dari dalam negeri. Ada faktor penghambat yang ke-10 atau yang terakhir, yakni terjadinya perang. Keamanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam melakukan perdagangan internasional, karena apabila terjadi perang, dapat menyebabkan hubungan antar negara terputus. Selain itu, kondisi perekonomian negara tersebut juga akan mengalami kesulitan. Peristiwa seperti itu akan menjadi penghambat perdagangan internasional antar negara. My darling, I love you, 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 I love you.
kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.